Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan sharing pandangan saya tentang apa sih yang memisahkan, apa yang membedakan, memisahkan antara orang kaya dan orang miskin. Kenapa kok orang miskin, kenapa orang miskin jadi kaya, kenapa orang kaya, kenapa orang miskin makin miskin. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, kuncinya adalah satu namanya mindset. Mindsetnya beda banget. Dari mindset muncullah keputusan, keputusan muncullah tindakan, dari tindakan muncullah hasil, seperti itu ya. Jadi ketika mindsetnya berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Orang miskin mindsetnya adalah mindset orang miskin, orang kaya mindsetnya adalah mindset orang kaya. Mindset orang kaya melahirkan tindakan orang kaya, akhirnya jadi kaya beneran. Mindset orang miskin melahirkan tindakan orang miskin, akhirnya jadi miskin beneran. Sesimpel itu. Nah, masalahnya adalah gini, kita dari kecil, dari SD, SMP, SMA sampai S1, 2, 3 itu nggak pernah diajarin bagaimana mindset orang kaya. Sistem pendidikan di sekolah tidak pernah mengajarkan bagaimana mindset orang kaya. Contoh, dari kecil kita diajarkan peribahasa misalnya, hemat pangkal kaya. Menabung pangkal kaya. Orang kaya itu nggak menabung. Kita harus menabung supaya kita jadi kaya. Orang kaya nggak menabung. Orang kaya beli aset. Jadi contohnya gini, pendidikan seksual itu diajarkan di kelas 3 SD. Bayangin 3 SD udah diajarin tentang seksual, kesehatan seksual, tentang organ reproduksi, diajarin. Sedangkan yang namanya pendidikan finansial, bagaimana cara jadi kaya, sampai S3 pun nggak diajarin, nggak ada. Bahkan saya yang gelar belakang MBA pun, kuliah bisnis S2 pun nggak pernah ada ilmu bagaimana cara jadi kaya dari kampus gitu loh. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika kita nggak pernah diajarin, makanya mindset nggak pernah terbentuk. Dan ketika diajarkan bagaimana cara menjadi kaya, mengganti mindset orang kaya, ini menjadi pertentangan karena wah, nggak berani, itu terlalu beresiko. Sebenarnya itu bukan beresiko, tapi karena kita nggak pernah diajarin aja. Contoh, kita bicara resiko. Resiko artinya apa yang kita investasikan habis, hilang gitu ya. Ya itu artinya ya resikonya kan itu sebenarnya yang takutin. Sekarang saya tanya, kita sekolah itu SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, tambah S1 4 tahun misalnya, 16 tahun kita sekolah, tambah TK nggak usah dibahas deh. 16 tahun aja kita sekolah dan kuliah. Sekolah dan kuliah 16 tahun. Apakah Anda sekolah dan kuliah itu gratis atau bayar? Bayar dong. Mahal lagi. Habis itu 16 tahun kita spend waktu kita. Waktu lebih mahal daripada uang, dan kita invest 16 tahun waktu kita di sekolah. Jadi udah uang yang keluar banyak, waktunya pun sangat banyak yang kita keluarkan, kita investasikan untuk kita sekolah. Pertanyaannya, ada nggak sih jaminan pasti sukses? Ya nggak ada, jelas. Apalagi sekarang di era globalisasi, tamatan S1 kalau mau sukses dari dunia pekerjaan tuh susah banget gitu loh. Udah kayak sikut-sikutannya gila, parah. Nah, lalu kemudian yang kedua, apakah semua atau minimal 50% deh orang yang masuk ke jenjang SD, SMP, SMA dan S1 misalnya, apakah 50% dari mereka sukses kaya raya? Oh ya, pasti enggak. Kalau iya, maka orang kaya udah lumayan mayoritas kan gitu jadinya. Orang kaya masih sangat minoritas, mungkin hanya 1%. 1% orang itu menguasai 90% uang yang ada. Pertanyaannya, 1%, ada apa yang terjadi dengan 99% sisanya? Ini kan sebuah sekolah nih. Anda kan udah invest waktu, tenaga, lalu kemudian udah invest uang juga, fokus dan pikiran untuk sekolah. Pertanyaannya, Anda gambling nggak sih sekolah? Gambling nggak sih Anda sekolah? Sekolah itu sebenarnya gambling juga, cuman kita jadi merasa itu nggak gambling. Kenapa? Karena udah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang dijalankan umum, dan itu kayak kalau lu nggak sekolah lu aneh gitu loh. Justru kalau lu nggak sekolah lu gambling gitu loh. Padahal sekolah pun gambling. Uangnya kita keluar banyak, apa sih bedanya? Misalnya gini, dari SD sampai SMP, SMA sampai kuliah, anggaplah kita keluar uang 200 juta misalnya, saya tembak aja 200 juta. Apa sih bedanya kita memulai bisnis dengan 200 juta dan kita lihat dan bisnisnya bisa gagal bisa berhasil. Tapi kalau di bisnis Anda bisa tahu gagal atau berhasilnya dalam waktu mungkin 6 bulan, setahun Anda udah tahu.
ilmunya dapat, oh saya gagal karena ini, next bisnis kita lakukan dengan cara yang berbeda. Sedangkan kalau sekolah Anda nggak akan tahu hasilnya sampai 16 tahun, bahkan mungkin sampai 20 tahun pun Anda nggak akan tahu hasilnya. Seperti itu, bisa gagal bisa berhasil. Nah artinya apa, sebenarnya kalau kita bicara soal resource yang kita pakai, waktu yang kita pakai, ingat waktu itu terbatas, nggak akan pernah bisa kembali lagi. Yang kedua, uang kalau hilang bisa dicari lagi. Seperti itu. Saya nggak bilang Anda jangan sekolah, saya nggak bilang Anda berhenti sekolah, enggak. Tapi mindsetnya itu adalah gini, ketika kita kenapa kita tidak berani untuk menginvestasikan uang kita supaya kita menjadi kaya, karena ini sesuatu yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Sehingga mindset orang banyak yang salah. Banyak orang yang mindsetnya adalah mindset saya tamat sekolah, saya cari kerja yang bergaji tinggi. Nah itu aja udah salah. Kenapa? Salahnya adalah bergaji tinggi tidak akan membuat Anda kaya. Inilah yang nggak pernah diajarkan dimanapun gitu loh. Makanya beda banget mindsetnya. Orang yang sekarang kaya itu bukan karena apa yang mereka dapatkan di sekolah, tapi apa yang mereka dapatkan di luar sekolah mereka sebenarnya. Ikut seminar dengan orang-orang kaya, bergaul dengan orang-orang kaya, sehingga mindset mereka terbentuk. Oh ini loh yang namanya gambling yang jelek, ini loh yang namanya berinvestasi, ini loh yang namanya berspekulasi, ini loh caranya kita mengelola uang kita, ini loh bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita, seperti itu. Nah mindset inilah yang sebenarnya saya coba kampanyekan terus dari video-video D7 TV ini, seperti itu. Jadi dengan Anda menonton video-video ini, sebenarnya yang Anda lakukan adalah Anda mencoba untuk mengubah mindset Anda. Mindset inilah yang penting, inilah yang kunci. Bayangin, hanya dengan mengubah gaji gua dipakai buat apa, gaji saya dipakai untuk apa, itu udah bener-bener bisa mengubah Anda dari Anda orang miskin jadi orang kaya. Contoh, orang miskin akan terus miskin. Kenapa? Karena uang mereka gunakan untuk hal yang konsumtif. Jebret, beli apa? Beli HP baru, beli HP yang lebih canggih lagi, beli data, beli pulsa, beli kuota, beli rokok misalnya, beli motor baru yang sifatnya konsumtif, dan akhirnya baru keluar dari dealernya aja harganya udah turun 20%. Baru keluar dari dealer, jebret, turun 20% tuh motor. HP baru baru si kardusnya dibuka, harganya udah turun. Nah makanya uangnya habis karena beli barang-barangnya yang nilainya turun terus. Sedangkan orang kaya, oke anggaplah mereka masih bekerja sama-sama karyawan dengan gaji yang sama, dengan posisi yang sama. Karyawan yang mindsetnya kaya, mereka dapat gaji, invest dulu, sisanya baru dipakai, sisanya baru dikonsumsi. Invest dulu. Saya nggak bilang Anda dengan invest 1 juta akan bisa menghasilkan 50 juta sebulan, nggak juga. Ketika misalnya Anda mau menghasilkan 50 juta sebulan di investasi yang menghasilkan 1% per bulan, misalnya 1% per bulan. Nah artinya apa? Kalau Anda mau menghasilkan 50 juta per bulan, Anda harus invest 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah akan menghasilkan 50 juta per bulan dengan asumsi investasinya menghasilkan 1% per bulan. Seperti itu. Artinya apa? Nah, si karyawan ini dia akan invest, nabung, invest, beli aset, menyisihkan income-nya untuk membeli aset menghasilkan passive income, seperti itu. Hingga akhirnya dia mencapai 5 miliar yang diinvestasikan, 1% per bulan, artinya apa? 50 juta per bulan. Gajinya mungkin pada saat itu 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, 40 juta per bulan. Jadi dari kantornya, artinya apa? Uang dari peternakan uangnya, hasil peternakan uangnya itu udah bisa melebihi gajinya dia. Financial freedom lah dia. Seperti itu. Nah, kemudian inilah bedanya yang pertama. Inilah bedanya yang sangat-sangat fundamental banget antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Uangnya dipakai untuk apa? Orang kaya paham bener, dia nggak akan beli barang-barang yang konsumtif. Jadi kesenangannya untuk beli barang-barang yang sifatnya konsumtif itu ditunda nanti. Boleh nggak beli handphone baru? Boleh, pakailah passive income untuk bayarnya. Boleh nggak misalnya beli motor baru? Boleh, nanti pakai passive income bayarnya. Orang miskin enggak, dapat gaji, active income nih, dapat gaji nih, langsung dijadiin motor, jadiin HP, jadiin baju baru, tas baru, fashion baru, jalan-jalan, liburan. Itulah yang menyebabkan kenapa orang miskin terus, orang kaya makin kaya. Karena orang kaya dia akan terus membeli aset, acquire aset kayak gitu ya, akuisisi aset, sehingga akhirnya ya makin banyak lah passive income-nya. Ketika passive income-nya malah kayak, wah passive income-nya udah kebanyakan nih, udah nggak habis dikonsumsi nih, ya udah digulung lagi buat beli aset, makanya makin kaya. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin karena itu tindakan yang benar datang dari yang namanya
mindset yang benar seperti itu. Jadi kalau Anda ingin kaya, please mindsetnya dibenerin dulu. Jangan berpikir wah dia jadi orang kaya makin kaya karena mereka nipu pajak. Oh ya enggak juga gitu ya. Banyak kok orang kaya yang yang taat bayar pajak, banyak juga orang miskin yang ngemplang pajak juga banyak. Jadi itu nggak bisa dijadikan nggak bisa dijadikan tolak ukur. Lalu banyak juga orang berpikir wah saya nggak mau kaya karena orang kaya hidupnya tidak bahagia. Kata siapa? Banyak orang kaya bahagia dan banyak sekali orang miskin yang tidak bahagia seperti itu. Kalau misalnya Anda bisa bahagia, bisa tidak bahagia, ya kenapa tidak pilih Anda kaya dan bahagia. Kalaupun Anda tidak bahagia, ya udah mendingan kaya dan tidak bahagia daripada udah miskin nggak bahagia lagi. Seperti itu gampangnya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagi untuk Anda. Nah, kalau Anda mau belajar bagaimana caranya Anda bisa membangun peternakan uang untuk Anda silakan download ebook yang ada di video ini. Anda lihat di deskripsi